Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jeffrey Alino kembali hadir menjumpai Anda di program spesial kita, yaitu di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas soal sesuatu yang sekarang masih sangat diperbincangkan di masyarakat. Sebenarnya isu yang satu ini sudah hadir lebih dari 1 tahun yang lalu, tetapi kemudian sekarang masih menjadi isu yang sangat penting, yaitu soal sertifikasi penceramah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, tema kita hari ini adalah soal sertifikasi penceramah demi terjaga ukhuwah umat. Dan untuk membahas ini sudah hadir bersama kami yaitu Ustadz Haji Muhammad Faisal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz, ini tema kita hari ini adalah soal sertifikasi penceramah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya ini udah lebih dari setahun yang lalu. Tapi kemudian sekarang masih terus ada isunya, ada juga sebagian masyarakat yang tidak setuju, ada juga yang setuju dengan adanya sertifikasi penceramah ini. Betul. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam soal sertifikasi dari penceramah ini, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan Pak Ustadz sehingga adanya sertifikasi penceramah ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama? Sebelumnya minta maaf sebelum saya menjelaskan. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat kan semua, dan alhamdulillah di kesempatan hari ini saya bisa berada di sini dalam tadi ukhuwah Islamiyah, dalam sertifikasi ya. Menurut saya pertanyaan tadi memang sangat-sangat dipentingkan sertifikasi, terutama dari kalangan penceramah dan dai. Karena apa? Karena menurut saya di zaman sekarang yang serba milenial ini harus sudah jelas itu berguru beliau sanadnya nyampe atau tidak kepada Kangjeng Rasul. Karena yang benar-benar dai arti dai itu adalah menyampaikan, halnya menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak dan batil, terutama dalam akhlaknya Kangjeng Nabi. Karena apa? Banyak di zaman sekarang ini orang tanpa berguru tapi bisa jadi ustadz. Inilah yang saya miris. Kenapa? Menurut kalau ulama, man ta'allamal ilma wa laysa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang mengkaji ilmu agama dan beliau itu tanpa mempunyai guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Seperti halnya zaman sekarang ada YouTube ya, ada Google dan lain sebagainya. Beliau kok tidak mengaji tapi bisa jadi ustadz dan penceramah. Nah, inilah yang memang untuk kedepannya dan ending-endingnya ya, penyalahan kepada umat dan masyarakat, pembodohan terhadap masyarakat. Pembodohan terhadap masyarakat. Ya, betul. Tapi Pak Ustadz, ini kemudian menjadi polemik di masyarakat Pak Ustadz soal sertifikasi penceramah ini. Ada sebagian masyarakat yang bilang ini ngapain gitu. Ada juga yang kemudian setuju. Ini bagaimana Pak Ustadz melihat polemik ini? Ya, memang ini dikeluarkan kan oleh pemerintah. Menteri Agama ya, tentunya ini menjadikan polemik. Artinya kenapa? Kita menginginkan sertifikasi ini secara profesional. Harus penting karena kita melihat di maaf kata di Saudi Arabia saya 2 tahun ya, itu ada sertifikasi di Malaysia juga. Cuman yang jadi pertanyaan ini Departemen Agama Menteri gitu ya melalui MUI pasti setiap daerah itu mempunyai hak prerogatif masing-masing. Nah, saya tidak menginginkan ini saudara ini atau satu lembaga silakan mempunyai. Nah, saya tidak menginginkan seperti itu, profesional. Maka kenapa menginginkan seperti itu? Supaya tidak salah paham antara masyarakat bersama dai-dai ini. Cara untuk menyampaikan mana hadis yang sahih, maudhu, begitupun dengan Al-Qur'annya. Menurut saya begitu. Jadi kalau kita lihat lagi nih Pak Ustadz, sebenarnya apakah ini sertifikasi penceramah ini wajib untuk semua penceramah begitu atau seperti apa Pak Ustadz? Kalau diwajibkan tidak juga, tidak diharuskan. Cuman sedikit banyaknya kita mengetahui penceramah ini supaya tahu alurnya. Bagaimana ini misalnya kan maaf kata, kalau ilmu kitab ini ada 12 pan. Jadi semisal satu lembaga pesantren kita sudah mengetahui ini masuknya ke ilmu mana? Fikih, ada tasawuf, ada hadisnya, ada tafsirnya, ada tauhidnya. Nah, kadang ini penceramah tidak mengikuti sesuai dengan keilmuannya. Artinya kenapa? Ini bukan hak beliau untuk menyampaikan, tapi disampaikanlah dengan provokatif. Maka masyarakat bingung, mana nih yang harus diambil? Karena masyarakat itu hanya mendengarkan bahasa mustami. Nah, mustami ini ya ikut-ikutan lah.
yang tidak sesuai dengan jalannya ilmu da'i. Karena da'i itu pada dasarnya menyampaikan, terutama menyampaikan kepada Allah, menyampaikan akhlak-akhlak Kangjeng Nabi. Jadi tidak wajib ya Pak Ustadz ya? Ya tidak juga, cuman diharuskan lah. Diharuskan. Diharuskan. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya urgensinya apa Pak Ustadz? Karena supaya tidak ada kesalahpahaman, maaf ya, supaya tidak ada kesalahpahaman, karena di zaman sekarang ini serba bebas. Jadi paparan radikalisme ini memang sudah semarak karena adanya titik satu poin itu pendai dan penceramah. Maaf, kalau pendai dan penceramah itu banyak umat, banyak mustami, jadi beliau secara mudah menyampaikan. Kan dipentingkan sertifikasi ini supaya kita mengetahui itu sanadnya nyampe nggak, berguru dari mana beliau. Memang kenapa saya menginginkan, jikalau memang ada, saya paling pertama yang mau mendaftarkan. Dan memang kalau nggak tahu, ayo kita berguru lagi, kita mencari ilmu. Dengan barang-barang kita tuh bukan sempurna orang yang bisa ngaji gitu ya, dalam bahasa kita nggak bisa ngaji, cuman menyampaikan saja, cuman ada hak dan ada yang batil, akhlak yang benar dan mana yang akhlak yang buruk. Oke. Jadi nanti setelah adanya sertifikasi penceramah ini, Pak Ustadz, kira-kira apa nih yang membedakan antara seorang penceramah ataupun seorang dai yang sudah memiliki sertifikasi atau belum nih? Bedanya apa? Jelas lah, karena yang sudah mempunyai sertifikasi, ibarat kata, karena beliau itu sudah jelas pendai dan pesantren di mana, menggali ilmunya di mana, terus nasabnya nyampe itu sudah meyakinkan, dan ini alirannya kemana? Bahasa aliran di sini ilmunya kemana nih? Tauhid atau bagian fikih atau bagian tasawuf dan lain sebagainya. Karena ilmu kan tadi banyak lah, dan kita tidak mungkin untuk mengetahui atau semuanya merekrut ilmu itu. Jadi ada spesifikasinya ya? Ya jelas ada spesifikasinya. Secara kita nuntut ilmu yang formal, ada IPA, ada IPS, begitupun dengan ilmu agama. Ada tasawufnya, ada tauhidnya, ada fikihnya dan lain sebagainya. Jadi memang perlu untuk membedakan ataupun memspesifikasi. Betul. Begitu. Pak Ustadz, nanti kita akan kembali lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku.